berarti ya. Itu buku halaman 8. Halaman 8. Halaman berapa? Halaman 8 ya? Iya, Mbak Najah bener. Sekarang. Bentar, Hi. Ya, entar Halaman yang lain. 5 toh? Oh, halaman 5 toh, Hi? Fa'amma raf'u itu kan, fa'amma raf'u darajat ya itu. Iya. Iya, benar. Iya, betul. Betul. Soalnya kemarin saya bawa fotokopian kemarin. Iya. Pakai print-printan. Di kitab aslinya halaman 5 itu. Tapi betul itu. Lanjut, Ahi. Monggo. Halo, Ci. Yang lain ya. Gimana, Hi? Kok putus-putus suarane? Putus enggak? Iya. Iya. Jelas enggak? Ya, sekarang udah. Udah jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pengajian kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam, dari lahir di Damaskus, wafat di Mesir. Sebenarnya salah satu pilihan saya kenapa ngambil kitab ini kemarin belum dijelaskan. Ada 2 kitab, yang satu adalah karangan ulama Mesir, wafat di Mesir. Satu karya Al-Imam An-Nawawi, ulama Damaskus, meninggal di Damaskus. Sebenarnya salah satunya adalah bentuk tabarukan dan tafaulan. Nah, semoga ada di antara kita, mungkin keluarga kita, atau anak kita, atau keturunan kita yang bisa meneruskan jejak langkah mereka. Minimal mungkin bisa menimba ilmu di salah satu di antara 2 tempat tersebut, baik Damaskus ataupun di Mesir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma raf'ud darajati, mongko anapun utawi den angkate piro-piro derajat iku fali qaulihi, itu ditambah fa, itu jawabnya fa ya. Kalau menurut ala pondok itu, ala santri itu di alfiah itu amma kamahma yaku min ya amma kamahma yaku min syai'in wafa litil witil wiha wujuban ulifa. Setiap ada amma, ada syarat amma, lafaz amma, pasti ada jawabnya pakai fa. Amma fali qaulihi. Ini penjelasan yang sebelumnya, salah satu kemarin keutamaan puasa itu adalah diangkatnya derajat. Kemudian dijelaskan oleh pengarangnya, yaitu berdasarkan hadis fali qaulihi fa amara darajati iku fali qaulihi krono ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga tetep paring tambah rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah
alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan muga paring tambah rahmat keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Adapun diangkatnya derajat itu adalah berdasarkan hadis Rasul SAW. Mana hadisnya? Rupane idza jaa ing dalem nalikane teko sing teko fa'ilnya jaa apa Ramadan, bulan Ramadan, apabila datang bulan Ramadan. Jawabnya idza futihat moko den buka, maka terbukalah, dibukalah yang dibuka opo abwabul jannati piro-piro lawangi swarga. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa hulliqat lan den tutup lan den gembok boleh. Wa hulliqat lan den tutup, wa hulliqat lan den gembok boleh. Sing den tutup opo abwabun nari piro-piro lawangi neraka. Dan ditutupnya, digemboknya pintu-pintu neraka. Yang ketiga, wasuffidat lan den belenggu, diborgol kalau orang dulu bilangnya, den belenggu, den borgol, sing den belenggu sapa asyayatinu piro-piro setan. Sapa asyayatinu piro-piro setan. Jadi hadisnya jelas ini ada 3 hal. Apabila datang bulan Ramadan, maka yang pertama futihat, dibukalah pintu-pintu surga. Yang kedua, wa hulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka, digembok. Yang ketiga, wasuffidat. Yang ketiga, dibelenggu, diborgol para setan-setan. Nanti penjelasannya ada di bawahnya dia, di halaman berapa itu? Halaman selanjutnya. Penjelasan masing-masing. Wali qaulihi lan krono pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallamu ko paring tambah rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan muga paring tambah rahmat keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Hikayatan krono nyeritakake, menceritakan, ini yang disebut dengan hadis qudsi ya. Wali qouli sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbihi. Jadi kalau ada hadis kata-katanya an rabbihi azza wa jalla, itu berarti hadis qudsi. Nah, jadi hadis itu ada banyak ya. Hadis qudsi itu sebenarnya adalah hadis sebenarnya itu adalah firman Allah kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Persis seperti itu. Tapi kalau hadis yang biasa, yang bukan hadis qudsi, itu sebenarnya juga sama, perintah atau wahyu atau firman dari Allah, tetapi menggunakan bahasa Rasulullah. Bedanya itu ya. Jadi hadis qudsi itu menggunakan redaksi Allah langsung, ya, seperti Al-Quran. Tapi disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis. Bukan ayat Al-Quran ya. Jadi di bawahnya Al-Quran, pas hadis qudsi. Hikayatan krono nyeritakake an rabbihi saking pangerane Kanjeng Nabi azza halimaha luhur sapa Allah wa jallalan maha agung sapa Allah. Di pengendikane rupane kullu amali ibni adam lahu. Kullu amali ibni adam utawi sekabehane amale anak Adam, menungso anak Adam iku khobarnya kullu amal iku lahu tetep kaduwe ibni Adam. Illas siyama kejaba poso. Sesungguhnya seluruh amal anak Adam atau manusia itu semuanya kembali kepadanya atau khusus untuk anak Adam. Kecuali illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu krono sak temene siam ikuli tetep kaduwe ingsun. Karena puasa itu, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu khusus untukku kata Allah. Jadi khusus untukku. Wa ana utawi ingsun Allah iku adzi bakal bales
bakal memberikan ganjaran apa ingsun bihi ing asyam. Dan karena puasa itu khusus bagiku kata Allah, maka saya langsung yang membalasnya, yang beri pahala. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat dan pahalanya puasa Ramadan dibandingkan ibadah yang lain. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadisnya berdasarkan hadis qudsi langsung dari Allah, yaitu fa innahu li wa ana adzbihi. Sesungguhnya puasa itu khusus bagiku kata Allah, dan saya langsung yang akan memberikan ganjaran pahala. Seperti itu. Tidak lewat perantara, langsung. Wasyamu utawi poso iku junnatun tameng. Apa namanya? Perisai, junnah itu perisai, tameng. Faida kana mongko ari kalane tinemu sing tinemu apa yaumu saumi ahadikum. Dinane poso sira kabeh atau salah siji sira kabeh. Jawabe iza fala yarfus mongko ojo gunem olo. Jangan berkata yang kotor, yang keji, yang buruk. Yauma izin ing dalem mengkono yaumu saumi ahadikum. Wala yaskhab lan ojo para padu sapa ahadikum. Wala yaskhab lan ojo para padu sapa ahad. Wasyamu junnah dan puasa itu adalah perisai, tameng. Fa idza kana yaumu sumhadikum, maka apabila yaumu sumhadikum kalian berpuasa, di antara kalian berpuasa puasa Ramadan atau puasa yang lain, fala yarfus maka jangan sampai berkata yang kotor, yang keji, hindarilah. Fala yarfus ketika berpuasa. Wala yaskhab dan jangan koropadu jangan bertikai. Hindarilah pertikaian ketika berpuasa. Fa in sabahu mongko lamun ngajak pisuh-pisuhan, mongko lamun ngajak pisu-pisuhan hu ing soim ing wong begitu orang ing wong kang poso sing ngajak pisu-pisuhan sapa ahadun wong siji au qatala atau wong ngajak sengketa sapa ahad ing ahadikum hu ing sapa ahad ing ahadikum falyakul mongko becik ngucap sapa ahadikum itu ngucape priwe innimruun shaimun ing lafat innimruun shaimun inni sak temene ingsun iku imruun wong siji shaimun kang poso inni sak temene ingsun iku shaimun wong kang poso. Maksudnya gimana? Maksudnya itu apabila diajak atau bertemu dengan orang yang menjadikan harus bertikai, kemungkinan pertikaian itu sangat besar, maka bagaimana atau apabila diajak mau kelahi begitulah berseteru dan sebagainya sabahu au qatalahu maka ucapkanlah kata Rasulullah, maka jawablah innimruun shaim. Maaf saya sedang puasa. Saya puasa. Seperti itu. Hadis ini diberikan tafsir ya, diberikan penjelasan oleh para ulama dua hal ya, innimruun shaimun au inni shaimun. Yang pertama adalah mengucapkan innimruun shaimun itu secara lisan, gamblang. Maaf ya, kira-kira lagi ribut atau diajak ngobrol yang nggak baik atau mohon maaf diajak ngosip atau apa. Maaf ya, saya sedang puasa, saya puasa loh. Seperti itu. Jadi dengan bahasa gamblang. Ya, ini meru'un sholat, saya lagi puasa loh. Atau diucapkan dalam hati, itu yang pertama. Atau diucapkan dalam hati. Jadi kalau misalnya ada orang bertikai dan kita ada di situ, kemungkinan kita bisa ikut bertikai atau larut dalam masalah itu, maka cukup diucapkan dalam hati. Saya puasa loh. Itu ada dua pendapat ulama.
Dan ada pendapat yang ketiga, tambah satu lagi, adalah menggabungkan keduanya. Jadi mengucapkan secara gamblang iya, inni mru'un shaim. Saya lagi puasa, nyong lagi puasa keh, ya. Lagi puasa keh. Aja ngajak nyong sing aneh-aneh. Ya. Nggak usah ajak kayak gitu lagi bulan puasa, puasa itu. Bulan puasa. Masa ribut. Kemudian di hatinya juga mengatakan saya lagi puasa juga. Jadi double ya. Diucapkan iya, di hati iya. Jadi tambahan ini ada tiga pendapat ya, maaf tiga pendapat. Jadi yang pertama diucapkan secara gamblang, pakai lisan, yang kedua cukup dalam hati, yang ketiga adalah gabungan antara lisan dan hati. Inni mru'un shaimun. Inni shaimun. Walladzi demi zat nafsu Muhammadin kang utawi ruhe Kanjeng Nabi Muhammad iku biyadihi tetep ing dalem kekuasaane Alladzi. Alladzi itu ya Allah, itu Gusti Allah. La khulufu famis shaimi utawi yakti utawi ambu bacine apa mulut itu bahasa Jawanya, tutuk ya, tutuk bahasa bahasa kromonya. Yakti utawi ambu bacine tutuke wong puasa, mulutnya orang berpuasa iku atyabu, luweh wangi, indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah, yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, min rihil miski tinimbang ambune misik, misik apa, minyak kasturi ya, minyak kasturi. Daripada baunya minyak kasturi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ini sumpah ya, sumpah orang Arabnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad itu ada di kekuasaannya Allah. Sesungguhnya apa? Bau bau mulut itu, bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih baik, lebih wangi, lebih mulia di sisi Allah pada hari kiamat nanti daripada bau wanginya minyak wangi, daripada bau wanginya minyak kastur. Ini sebagai tasbih ya dalam apa namanya, istilah apa namanya, pesantren itu tasbih ya, tasbih. Sebagai apa, metafora ya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi maksudnya begini, maksudnya ini betapa betapa tingginya derajat orang yang berpuasa, sampai-sampai bau mulutnya saja, ini baru bau mulutnya orang berpuasa saja itu, derajatnya saja bau mulutnya itu jauh lebih baik di sisi Allah, lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi. Gambarkannya hanya di sini minyak kasturi ya, minyak misik gitu, minyak kasturi. Maksudnya jauh lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi sekalipun. Itu kan di sisi Allah berarti kan yang paling wangi sekalipun masih kalah bau mulutnya orang yang berpuasa. La khulufu famis. Makanya dari sini sebagian ulama itu, sebagian ulama terutama ulama Syafi'iyah, wabil khusus Al-Imam An-Nawawi atau Imam Nawawi itu berpendapat kalau orang yang berpuasa itu setelah apa namanya, zawalul syams itu ya, matahari sudah mulai tergelincir itu, jam zuhur tuh, ba'da zuhur dia mulai tergelincir itu makruh ya, makruh untuk membersihkan mulut, sikat gigi itu makruh, makruh. Karena berdasarkan hadis ini ya, berdasarkan hadis ini. Jadi zawal. Karena apa? Kenapa kok nggak dari pagi? Makruhnya karena umumnya orang yang berpuasa itu mulai bau mulutnya itu sudah mulai bau itu ya ketika zawal itu, ketika sudah jam-jam duhur itu, jam-jamnya orang istirahat, capek itu. Kalau masih pagi kan enggak, umumnya kan semacam itu. Apalagi pagi itu habis sahur sikat gigi atau sebelum sahur sikat gigi. Yang seringnya setelah sahur kan sikat gigi itu, menjelang waktu subuh atau kadang setelah subuh bersih-bersih giginya, entah pakai siwak atau sikat gigi. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah itu berpendapat makruh setelah zuhur. Tetapi mayoritas ulama berpendapat tetap tidak makruh ya. Tidak berarti kalau bersikat gigi itu kemudian apa namanya, menghilangkan pengaruh derajat
atau pahala puasa, tidak sama sekali. Tapi kalau yang berpendapat, itu makruh ya berdasarkan hadis ini. La khulufu fami shaim atyabu indallah yaumil qiyamati, min rihil miski. Ya lanjut. Walisaimi. Walisaimi lan iku tetep kaduwe wong kang poso, farhatani utawi kebungahan loro, dua kegembiraan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan, yafrahu kang bungah sapa shaim huma ing farhatani dirupane farhatani rupane idza aftara ing dalem nalikalane ari kalane buka sapa shaim, shaim itu orang yang puasa, sapa shaim fariha mongko bungah sapa shaim, bungahe mau. Nah, kalau ala pondok itu namanya jar majrur ta'alluq gitu. Bungahe mau bifitrihi kelawan bukane shaim. Walisaimi farhatan yafrahuma. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, dua kesenangan. Apa itu? Yang pertama, idza aftara fariha bifitri, yaitu ketika dia berbuka, dia itu merasa gembira, fariha bifitrihi, senang dengan buka puasa, senang dengan berpuasa. Maksudnya senang itu ya gimana? Ya orang seharian penuh nahan nahan nafsu ya, nafsu makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak berbuat yang keji, bohong, apa semuanya itu, kemudian sudah nahan lapar, pas waktunya buka itu kan dengan seteguk air saja, dengan makan kurma satu saja kayak nikmat sekali, nikmat sekali, nikmat sekali. Itu secara zahir makna hadisnya semacam itu, semacam itu. Tapi menurut ulama yang lain, jadi kegembiraan orang yang berbuka itu bisa beda-beda ya. Mungkin, bagi saya itu ketika berbuka itu senangnya, wah ketika jadi bisa kumpul, bisa jadi gitu kan, kumpul, jadi bisa buka bersama, seperti itu. Ada yang mungkin, ya cukup dengan seteguk air udah senang sekali. Ada bagi orang lain mungkin, kemudian bukanya jadi bisa bareng-bareng. Jadi makna hadisnya ini bisa luas ini ya, idza aftara fariha bi fitrihi. Ini pendapat ulama semuanya. Jadi apabila tadi dua gembiraan, yang pertama apabila berbuka, dia merasa senang dengan berbukanya. Bisa jadi karena bisa gabung dengan suami istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan temannya. Bisa jadi karena berbuka ada menu yang spesial. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadinya seperti itu. Ada menu spesial yang biasanya selain bulan puasa itu nggak ada, di bulan puasa itu ada. Dan ini semuanya benar ya, karena ini semuanya pendapat ulama ya. Seperti itu. Ini semuanya dijelaskan di kitab hadis itu seperti itu. Yang kedua, wa idza laqiya lan ing dalem ari kalane tetemu sapa shaim Rabbahu ing pangerane shaim, jawabe idza fariha mongko bunga sapa shaim. Bungai mau oleh bunga bisaumihi sebab atau kelawan posone shaim. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua yaitu apabila dia nanti bertemu dengan Tuhannya, fariha bisaumihi, maka dia bahagia dengan puasanya, bangga. Oh ini loh pahala puasa saya ini loh. Dulu saya puasa Ramadan ini penuh loh. Ini dulu saya puasa Ramadan dengan baik loh. Nanti akan bahagia ketika di akhirat. Di akhirat itu ya. Dengan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Yang pertama mendapatkan pahala. Atau pendapat ulama yang lain dengan mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi karena dia puasa Ramadannya baik, ikhlas karena Allah, akhirnya mendapat pangkat derajat yang tinggi dibandingkan yang lain. Atau yang ketiga yaitu dengan bisa melihat zat Gusti Allah secara langsung. Nah ini dengan nazar itu ya, nazar ila wajhi rabbikal a'la ya. Jadi bisa melihat
bertemu dengan Tuhannya langsung. Ini makna wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila nanti bertemu dengan Tuhannya di akhirat, maka dia bangga dengan senang, bahagia dengan puasa Ramadannya itu. Jadi maksud dari dua kebahagiaan semacam ini. Sering kita dengarkan hadis ini. Jadi secara sederhana penjelasannya seperti itu. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Lanjut. Wa anhu lan diriwayatake saking Kanjeng Nabi, wa anhu lang saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallamu muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan muga paring tambah rahmat keselamatan sapa Allah. Annahu ing sak temene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane mau kullu amali ibni Adam ing hadis kullu amal ibni Adam. Kullu amal ibni Adam utawi sekabehane amale menungso anak Adam iku khobarnya kullu amal iku yudha'afu den tikelake dilipat gandakan. Seluruh amal anak Adam atau manusia itu dilipat gandakan. Al hasanatu utawi kebagusan siji iku asyru amsalihha 10 piro-piro pepadane al-hasanah. 10 piro-piro pepadane al-hasanah. Ila sab'imi'ati dhi'fin tumeka maring 700 tikelan. Maksudnya gimana itu? Maksudnya kan setiap satu kebaikan itu di sisi Allah itu dinilai dilipat gandakan menjadi 10. Asyru amsalihha, bahkan sampai dilipat gandakan sampai 700. Ini Al-Qur'an semua ya. Al-Qur'an semua itu. Asyru amsalihha. Al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah azza maha luhur sapa Allah wa jallalan maha agung sapa Allah illa shauma. Nah, lanjutannya ini hadisnya belum selesai ya. Illa shauma kejaba poso. Semua amal perbuatan manusia itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10, bahkan sampai 700. Mi'atu habbah kalau bahasa Al-Qur'an itu ya. Di surat Al-Baqarah ya di juz 2 ya. Mi'atu habbah. Sampai 100 dilipatkan gandakan lagi sampai 700, bahkan bisa dilipat gandakan jauh lebih banyak lagi. Kecuali satu. Puasa saja itu. Puasa. Fa innahu krana sak temene poso, saum iku li tetep kaduwe ingsun. Karena puasa itu milik saya itu. Ini hak saya, hak prerogatif saya khusus. Puasa ini bagian saya kata Allah. Di hadis qudsi ini. Bagian saya kata Allah, khusus bagian saya. Wa ana utawi ingsun iku adzi bakal males sapa ingsun bihi ing saum. Ini para ulama menjelaskan panjang lebar ya. Jadi maksudnya ini betapa spesialnya ibadah yang namanya puasa itu ya. Ibadah yang namanya puasa. Dan ibadah yang sulit untuk diketahui kualitasnya itu kan puasa. Orang puasa atau enggak kan hampir nggak bisa dibedakan tuh ya. Bisa saja orang yang nggak puasa itu pura-pura lemes, jalannya lemes. Padahal tadi pagi sudah sarapan, sudah minum susu. Tapi gaya-gayanya kayak orang puasa lemes ya. Bisa jadi orang yang puasa seharian penuh ya kelihatan tetap bugar, segar kayak nggak puasa. Susah kita bedakan secara fisik, susah cara bedakan bisa. Makanya ibadah ini spesial. Dari semua amal ibadah itu yang dilipat gandakan, puasa itu khusus milikku kata Allah. Saya langsung nanti yang akan memberi ganjaran langsung. Ya da'u. Bagaimana tidak kata Allah. Rasulullah melanjutkan hadisnya ya da'u. Ya da'u ninggal sapa shaim.
syahwatahu ing kepinginan nafsune shaim. Orang yang puasa itu meninggalkan semua hal-hal yang diinginkan itu ya, yang semuanya boleh, yang halal jadi nggak boleh, jadi haram, haram. Yang halal sekalipun jadi haram, itu kan susah itu ya, nahan nafsu seperti itu kan susah, susah ya. Yang tadinya boleh makan, jadi nggak boleh makan. Yang tadinya boleh minum, jadi nggak boleh minum. Apalagi yang pengantin baru misalnya, yang tadinya harusnya bisa senang-senang dengan istrinya, jadi nggak boleh. Seperti itu. Dibatasin ya, sampai dibatasin. Wa ta'amahu lan ing panganane shaim. Min ajli krono arahi ingsun. Bagaimana tidak dikasih ganjaran spesial di hadis ini? Karena orang puasa itu meninggalkan semua keinginan nafsunya. Semuanya itu ditinggalkan. Bahkan kalau bisa menahan emosi, menahan apapun semuanya ditinggalkan semuanya. Makan, meninggalkan makan, minum, semuanya karena untukku kata Allah. Khusus untukku lillahi ta'ala. Makanya orang yang bisa seperti itu, puasanya itu spesial itu nanti ganjarannya, pahalanya spesial langsung dari Allah. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli seperti itu. Uh, ya, lanjut. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, sallallahu muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa sallama lan muga paring tambah rahmat keselamatan sapa Allah. Ngendikane mau inna fil jannati setuhune iku tetep ing dalem swarga. Baban utawi lawang, baban ono pintu. Sesungguhnya di surga nanti itu ada sebuah pintu. Sebuah pintu. Hadis yuqalu kang den ucapake. Lahu kaduwe baban. Opo ar-royyanu aran royyan. Nanti di surga itu ada sebuah pintu. Pintu itu khusus dan dikenal disebut dengan nama royyan. Royyan dia. Yadkhulu surga royyan. Yadkhulu mlebu minhu saking baban sapa as-shaimuna wong kang padha poso kabeh yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, dan yang masuk dari pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa. Di hari kiamat yang bisa masuk pintu tersebut itu khusus orang-orang yang puasa. Spesial sekali ini. La yadkhulu, orang mlebu, orang manjing ma'ahum ing dalem sertane as-shaimuna sapa ahadun wong siji, wong suwiji, wairuhum kang sakliyane as-shaimun. Yang tidak akan ada orang yang masuk kecuali orang-orang yang puasa Ramadan ya. Betapa tingginya orang-orang yang puasa ini pahalanya luar biasa. Yuqalu yuqalu. Nah, ini kadang masalahnya ini apa ya? Masalahnya kita itu ya kadang-kadang agak terapa ya? Apa istilahnya? Terinfeksi mungkin ya, terkena virus seperti kaumnya Nabi Musa itulah ya, kaumnya Nabi Musa ya. Materialistik itu loh, materialistik itu. Materai itu. Jadi apa-apa itu semuanya sekarang tuh pengennya itu yang serba nyata, serba kelihatan, serba bisa diraba, dirasa gitu. Sebagian orang itu masalahnya seperti itu. Makanya kalau menjelaskan kadang ya orang lebih semangat coba misalnya mohon maaf ya. Disebutkan ada hadis misalnya, orang yang baca surat apa? Surah Waqiah maka akan rutin baca surah Waqiah setiap malam maka akan dijauhkan dari kefakiran selamanya. Itu kan ada hadisnya itu. Rajin baca surat Maryam ya, karena ada tambahan itu ya plus itu ya. Enggak fakir atau gampangnya itu kalau diberi ala anak pondok yang diberi jasa. Kamu baca surat ini insya Allah, kamu baca ini lancar rezekinya, semangat sekali. Dibandingkan misalnya, ya baca ini ayat ini, tapi tidak dijelaskan tujuan apa namanya maaf khasiatnya. Itu orang kadang agak buat apa ya? Buat apa? Apa khasiatnya? Nggak ada khasiatnya lah, mau baca-baca aja lah, males lah akhirnya kayak gitu.
Eee, orang kita kan sebagian seperti itu ya. Jadi kalau sudah ditampakkan sesuatu yang jelas, atau ada iming-iming, itu harus semangat. Ini pun iming-iming dari Allah itu melalui Rasulullah, melalui hadisnya itu jelaskan nanti ada surga namanya Royyan. Royyan khusus yang masuk ke surga itu lewat pintu itu adalah orang-orang yang puasa Ramadan, puasa Ramadan, puasa Ramadan. Nah, orang-orang dulu kan kaumnya Nabi Musa kan seperti itu ya, luar biasa jelimet ya, luar biasa kritisnya berlebihan, berlebihan. Ya akhirnya menjadi matre itu ya. Sampai-sampai, kaumnya Nabi Musa itu minta kepada nabinya, "Hei Musa, kami mau ikut ikut agamamu, ikut nyembah Tuhanmu itu yang namanya Allah. Tapi ya mbok yo," gitu ya, "datangkan itu Tuhan kamu itu. Kami pengen lihat itu, pengen lihat itu, pengen lihat Tuhan kamu itu yang namanya Allah itu seperti apa fisiknya, wujudnya kayak apa." Orang sekarang, wih kurang ajar gitu, kurang ajar. Nah, ini sekarang itu hal semacam ini sudah mulai mewabah di sebagian generasi muda, menjadi orang-orang yang anti agama, tidak mau beragama. Karena dianggap agama itu ribet, agama itu banyak aturannya, terlalu banyak aturan ini kayak organisasi, jelimet lah. Akhirnya mereka milih, apa namanya, tidak beragama, ateis ya, ateis. KPS. Dan itu sudah banyak ya pengikutnya ya, bahkan sudah ada komunitasnya, di Facebook juga ada, saya beberapa beberapa ngikutin ya, mengikuti sedikit perkembangan tentang ateis ini memang sudah lumayan ngeri ya, lumayan ngeri. Terutama di generasi muda di perkotaan itu luar biasa, luar biasa. Bahkan dulu di desa kami itu di Lampung itu ada apa ya istilah kelompok komunitas itu aliran apa ya, lupa saya namanya. Eee, Kalau bahasanya penyembah setan lah. Jadi mereka tuh nyari setan tuh, ngumpul-ngumpulin setan tuh. Intinya nggak ibadah lah, intinya nggak ibadah. Jadi cari ilmu yang bisa, kenal dengan setan, kemudian akhirnya bisa dapat ilmu mereka tuh. Itu sempet sempet rame itu dulu. Dulu saya, sepulang dari mondok itu ya, mungkin sekitar 1 tahun setelah saya boyong dari pondok. Naudzubillah. Ya anak-anak itu anak tanggung lah dari anak-anak umuran SMP, MTS, SMA itu ya. Kemudian yang baru kuliah tuh ikut semacam itu ya, semacam itu. Karena dianggap ya itu mungkin nyata langsung itu kelihatan langsung, bukan janji-janji omong kosong. Nah, bagi orang-orang yang apa namanya akalnya mungkin apa ya nggak selaras ya dengan hatinya seperti itu dianggap, lah yang beneran aja mana akhirat itu, surga royan kayak apa? Kalau puasa dapat surga, masuk surga royan, mana buktinya? Macam-macam. Bahkan sebagian pemikir sampai mengatakan, dulu ada buku viral itu namanya, mungkin ada yang pernah baca deh, akhirnya apa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, akhirat tidak kekal gitu, apa judul namanya itu, akhirat itu tidak kekal. Punya karyanya Pak Agus Mustofa itu ya, orang orang sains itu, orang tasawuf, orang sains, tetapi kebablasan tuh ya, banyak dikritik oleh orang-orang pesantren. Tapi memang sebagian bukunya memang bagus ya. Jadi mengatakan kalau akhirat itu nggak kekal, nanti juga bisa hancur. Surga itu kan ciptaan Allah, jadi surga itu bisa hancur, manusia bisa hancur, seperti itu. Tesisnya, penelitiannya itu menyimpulkan ujungnya seperti itu. Akhirat itu tidak kekal. Semuanya bisa hancur, surga itu bisa hancur. Jadi kapan waktunya hancur. Wah, ini kan nyeleneh sekali nyeleneh. Satu sisi ada kaum-kaum yang nggak percaya dengan Tuhan, akhirat, neraka, kemudian akhirnya jadi ateis itu ya, mencari jalan lain karena menganggap agama itu ribet, ribet, ribet. Satu sisi mengatakan, apa namanya, ya, sampai surga sekalipun yang diciptakan Allah itu nggak kekal ya, bisa hancur. Mungkin nanti hancur ada dunia lain. Ya mungkin dalam pikiran kita pernah kebayang gitu ya, ketika kita nanti masuk surga, terus kita ngapain ya? Eee, apa ada dunia lagi Allah menciptakan dunia? Wallahu a'lam ya. Akal kita terbatas ya. Yang jelas di Al-Quran itu semuanya itu khalidina, kalau sudah masuk
Surga itu khalidina fiha abada, itu kan udah jelas masnya, khalidina fiha, kekal selamanya di dalam surga. Mana tadi yuqalu dan ucapake apa aina shaimuna iku ing dalem endi as-shaimuna utawi pira-pira wong kang poso fayadkhuluna mongko padha mlebu sapa as-shaimuna minhu saking baban tadi. Lalu ditanyakan mana orang-orang yang berpuasa itu, orang-orang yang berpuasa, malaikat mana orang-orang berpuasa, sini 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 sini. Ini hak kalian ini, masuk sini fayadkhuluna minhu, lalu mereka pada masuk ke pintu surga ini yang bernama Rayyan. Fa idza dakhala moko ing dalem nalikana ari kalane mlebu manjing sapa akhiruhum wong kerine as-shaimun uhlika mongko den tutup apa baban. Uhlika mongko den tutup. Maka apabila sudah masuk semuanya, bahkan orang yang terakhir dari orang-orang berpuasa Ramadan itu semuanya sudah masuk, maka pintu itu ditutup. Tutup. Falam yadkhul mongko ora mlebu minhu saking baban sapa ahadun wong suci. Sudah ditutup maka sudah tidak ada orang yang masuk lagi. Ini betapa spesialnya ibadah puasa Ramadan sampai ada hadis khusus, bahkan ada surga khusus dan pintunya khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Falam yadkhul minhu ahadun. Mana tadi? Lanjut, wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat siji jam berapa ini? Oh, jam 5 sih. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat suwiji. Inna fil jannati utawi lafat inna fil jannati. Inna fil jannati setuhune iku tetep ing dalem swarga baban utawi lawang, baban ana surga, baban ana lawang. Yud'a kang den undang apa baban. Ar-Rayyana ing aran Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang pintu itu dikenal pintu surga dengan Rayyan. Rayyan. Bagus tuh nama Rayyan ya, buat nama orang namanya Rayyan. Rayyan. Rayyan itu dari Ray itu, Roy itu ya. Ini jadi Roy jadi Roy. Roy Riyun Rayyan tuh apa namanya? Orang nggak haus tuh apa namanya, nggak dahaga dia. Roy itu segar 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 menyegarkan. Orang itu yang segar menyegarkan. Roy. Yud'a den undang lahu kadwi baban. Apa asaimuna sapa asaimuna wong kang padha poso kabeh. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man ana iku minas saimina termasuk wong kang poso kabeh dakhala man kana dakhala mongko mlebu sapa man hu ing baban. Barang siapa yang termasuk orang-orang berpuasa maka akan masuk ke surga tersebut. Waman utawi sapane wong iku dakhala lamun mlebu sapa man hu ing baban lam yazma, maka namanya royan itu ya menyegarkan, sudah enggak haus lagi itu makanya namanya royan. Lam yazma mongko orang lak sapa man abadan ing dalem selawase. Barang siapa sudah masuk ke pintu surga itu royan maka sudah enggak merasakan haus selama-lamanya. Selama-lamanya sebagai balasan ganjaran terhadap orang-orang yang berpuasa bisa menahan nafsu makan dan minumnya diganti dengan surga royan. Sudah masuk situ sudah nggak akan dahaga selama-lamanya. Orang berpuasa kan yang terutama kerasa banget itu kan ya biasanya apa ngelak ya haus 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 pengen minum diganti oleh Allah diganti khusus waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu ta rahmat keselamatan. Qala ngendikane mau inna shaima ing dawuh inna shaima. Ing lafat inna shaima. Ing pandikan inna shaima setuhune sak temene wong kang poso iku tusolli. Iku tusolli nyuwunaken ngapura alaihi ing atase shaim. Alaihi ing atase shaim sapa al malaikatu para malaikat. Idza ukila ing dalem nalikane den pangan, den gawe mangan apa indahu sandingi shaim. Shaim itu tadi inna shaima hatta yafrahu sehingga padha rampung sapa kaum, sapa wong. Hadis selanjutnya sesungguhnya orang yang berpuasa itu tusalli alaihimul malaikah akan diminta
dimintai ampunan oleh malaikat. Jadi malaikat itu bersolawat. Kalau malaikat bersolawat artinya adalah malaikat itu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang berpuasa. Idza ukila indahu hatta doakannya itu kapan? Idza ukila indahu ketika makanan itu sudah di depan mata sampai mereka selesai makan, itu terus malaikat itu berdoa memintakan ampun kepada orang yang berpuasa. Spesial sekali. Dari awal berbuka sampai selesai berbuka itu didoakan terus oleh malaikat. Ini menunjukkan mubalaghah ini ya, istilahnya kalau dalam dunia pesantren itu mubalaghah. Jadi saking spesialnya dari awal sampai akhir saja didoakan terus. Jadi kalau bukannya kira-kira setengah jam itu terus ya didoakan oleh malaikat. Terus amma taftihu abwabil jannah. Anapun utawi den bukae fadilahnya puasa yang kemarin itu ya lanjutannya. Amma penjelasannya amma taftihu abwabil jannah. Anapun utawi den bukae pira-pira lawange surga iku fa'ibaratun mongko tetembungan ungkapan antaksir taati saking ngakeh-ngakehake pira-pira taat al mujibati kang nyebabake kang nekaake li fathi abwabil jinani maring den bukae pira-pira lawange surga. Adapun dibukanya pintu surga, maksudnya pintu surga itu kan hadis yang tadi itu dia. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu surga. Maksudnya bagaimana itu adalah sebagai bentuk ungkapan dari taksir ta'ah. Saking banyaknya orang yang berbuat ketaatan kepada Allah. Ya sudah maklum saya kira orang ketika bulan Ramadan kan orang semuanya yang tadinya males jadi semangat, itu seperti itu ya. Yang tadinya nggak mau ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya nggak jamaah jadi mau jamaah, yang tadinya nggak mau sholat jarang atau mungkin jarang sholat di masjid jadi bareng sholat di masjid jamaah. Terutama itu isya dan tarawih itu kan. Amin. Al-mujibati yang menyebabkan li fathi abwabil jinan dibukanya pintu-pintu surga. Karena banyaknya ketaatan sebagai bentuk apresiasi, kalau kira seperti apresiasi Allah kepada orang yang banyak berbuat taat di bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka selebar-lebar. Wa taghliqu abwabi annari. Lan den tutupe pira-pira pintu, pira-pira lawang neraka. Wa tahliqu abwabin nari utawi den bukae pira-pira lawang neraka iku ibaratun tetembungan ungkapan an qillatil ma'asi saking setitike pira-pira maksiat al mujibati kang nyebabake apa al ma'asi li ihlaki abwabin nirani maring den tutupe pira-pira lawangin neraka. Maksudnya ungkapan dalam hadis apa tadi? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kan begitu ya. Wa huliqat abwabun nar dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Itu maksudnya adalah bentuk ungkapan dari sedikitnya maksiat. Di bulan Ramadan kan yang tadinya mungkin orang jadi banyak orang maksiat, di bulan lain Ramadan jadi pada fokus ibadah. Minimal jadi berkurang. Karena berkurangnya maksiat jadi menyebabkan pintu-pintu neraka itu oleh Allah ditutup. Ditutup seperti itu kan? Ini masuk akal ya, nyambung. Yang ketiga, watas fi dusyayatin utawi den belenggune den borgole pira-pira setan iku ibaratun tetembungan ungkapan anin qita'i waswasitihim. Apa tadi? Anin qita'i waswasatihim. Saking mandeke terpotongi waswas setan itu ya. Pangrindune kalau bahasa orang kuno ya. Pangrindune syayatin. Aniso imina saking wong kang poso kabeh. Li annahum krono sak temene asyayatin iku la yatma'una. Ora
ngarep-ngarep sapa asyayatin fi ijabatihim ing dalem oleh nyembadanine as-shaimin ilal ma'asi maring pira-pira maksiat. Maksudnya hadis yang idza jaa Ramadan itu yang ketiga kan wasuffidat syayatin itu ya. Diborgol, dibelenggu setan itu maksud adalah ungkapan terputusnya usaha setan untuk mengganggu manusia yang menjadikan berbuat maksiat. Setan itu jadi apa namanya putus asa untuk membuat orang was-was. Ya was-was itu kan dari setan tuh ya. Ada orang yang was-was penyakit was-was tuh ya. Banyak itu ya penyakit was-was. Ada orang was-was itu apa was-was dalam bersuci, bersuci. Ini tadi kena najis sedikit, kayaknya apa diguyur, kayaknya ada masih ada yang nempel kayaknya belum bersih, guyur lagi, guyur lagi. Ada orang yang wudu karena ngerasa wudunya kayak belum sempurna, kayaknya belum sempurna, ulangi lagi wudu sampai 2 kali sampai 3 kali. Ada orang seperti itu ya, pas saya punya teman dulu di pondok seperti itu ya. Jadi kalau wudu itu hati-hati sekali. Kalau setelah wudu itu sampai apa, sarungnya itu dicincing tinggi gitu ya. Itu was-wasnya setan tuh ya. Ada orang yang sholat itu merasa pokoknya kentut ya, diganggu tuh, diganggu sama setan ya. Setan itu pinter ganggunya. Oh, takbir kayaknya belum mantep, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, belum mantep, belum. Itu yang ganggu setan tuh ya, setan. Ya harus dilawan tuh ya, harus dilawan ya. Jadi was-was itu dalam banyak hal ya, dalam ibadah ya, bersuci, mandi, dalam sholat, dalam wudu, bisa bikin was-was setan. Jadi maksudnya terbelenggunya setan, ini nanti dijelaskan nggak ini di belakang? Maksud terbelenggunya setan itu dijelaskan oleh para ulama begini. Jadi kan kita sering dengar, oh setan itu kalau bulan Ramadan itu dibelenggu, di apa, diborgol. Tenang-tenang saja, aman, 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 aman orang-orang itu aman semuanya. Itu maksudnya seperti apa itu diborgolnya setan itu para ulama menjelaskan hadis itu dengan penjelasan semacam ini. Jadi yang pertama, eee, jadi dibelenggunya setan itu berefek bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas, yang puasanya ikhlas. Kalau yang puasanya ikhlas ya tetap berefek, ngefek itu ya, tetap, eee, tetap, nggak ada bedanya, ya, tetap keganggu sama setan. Tapi kalau orang-orang yang ikhlas, puasanya ikhlas itu, tidak terganggu. Jadi seperti terbelenggu setannya itu, nggak ganggu. Itu yang pertama. Itu kan di Al-Quran itu ada, di surat As-Sadd itu kan kisah tentang setan itu kan diusir dari neraka surat As-Sadd itu, jadi cek nanti surat As-Sadd itu, di ayat berapa, mulai 70, akhir 70, 80-an tuh, 81, 82, 83 itu. Jadi, setan itu kan diusir oleh Allah dari surga, dari langit, kemudian kan berjanji itu kan kepada Allah itu mengucapkan sumpah itu ya, sumpah apa ya, sumpahnya setan itu. Jadi, eee saya nanti akan mengganggu semua anak keturunannya Adam gitu, sampai hari kiamat. Kan minta mohon, dan pintarnya setan tuh pinter ya, yang pinter minta mohon kepada Allah, satu permohonannya setan ya, permohonannya iblis satu kepada Allah. Minta dipanjangkan umurnya, jangan dicabut umurnya sampai datangnya hari kiamat. Dikabulkan itu oleh Allah, dikabulkan ya. Diusir satu permintaan setan itu satu saja, sama Allah dikabulkan. Permintaan iblis setan itu dikabulkan. Kemudian habis itu bersumpah itu, sumpah. Eee, jadi semua anak keturunan Adam akan saya ganggu, baik dari depan, dari belakang gitu, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping, semuanya akan saya ganggu. Semuanya akan ganggu. Bahasa Al-Quran ya, dari depan, dari belakang, dari kanan kiri, 4 arah itu, kanan, kiri, depan, belakang. Tetapi di ayat itu, di Al-Quran itu, atau perkataan iblis itu tidak mengatakan dari atas dan dari bawah, ya enggak. Dari bawah dan atas dan bawah itu tidak disebutkan. Itu ditafsirkan oleh para ulama. Itu maksudnya apa?
orang yang selalu merasa ingat, rendah diri, rendah hati ya, rendah hati. Ingat kalau manusia itu berasal dari tanah, tawadu, ingat dari mana dia diciptakan dan kemana dia kembali, itu menunjukkan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang ingat, selalu ingat Tuhannya. Atau dari kenapa nggak disebutkan atasnya? Karena atas tuh menunjukkan keluhurannya. Allah itu ya, yang maha mulia. Jadi maksudnya nyambung, selalu nyambung ke atas, nyambung ke Tuhannya. Orang-orang yang semacam itu, yang selalu ingat ke atas dan ke bawah, dari mana dia asalnya dan kemana dia akan kembali ke atas juga dia, baik ke surga atau ke neraka, itu adalah orang-orang yang ikhlas, itu tidak akan terganggu oleh setan. Nah, suaranya denger nggak ini? Kok Mbak Nia nggak denger? Maaf ini siapa nih? Halo? Halo? Mbak? Halo? Nggak ada yang jawab ini. Suara saya masih kedengeran nggak? Masih. Nia kentongan paketan data, Dean. Oke. Saya lanjutkan tadi. Jadi kenapa atas? Yaitu karena atas itu ingat kepada Allah, bawah itu ingat kita berasal dari mana. Itu maksudnya ikhlas, orang-orangnya ikhlas. Itu yang pertama, penjelasan eh, setan itu dibelenggu ketika datang bulan Ramadan. Yang kedua, pendapat ulama ini semuanya. Yang kedua adalah tidak semua setan dibelenggu. Nah, ini perlu dipahami pelan-pelan ini ya. Ini pelan-pelan ini. Tidak semua setan itu atau iblis, anak keturunan iblis itu tidak semuanya dibelenggu. Yang dibelenggu itu hanya setan-setan yang kelas kakap. Kalau bahasa kita, yang kelas kakap, yang jeger-jegernya, yang bos-bosnya, penggede-penggedenya itu yang dibelenggu itu yang gede-gede. Tetapi yang kelas teri, setan-setan yang cecongok-cecongok itu ya, setan-setan yang kelas teri itu dari belenggu. Nah, orang-orang manusia yang nggak ikhlas itu jangankan diganggu oleh setan yang sedang ya, apalagi yang tinggi, yang diganggu oleh setan-setan kelas teri saja gleyong gitu. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan dibelenggunya setan itu adalah yang kedua, tidak semua setan dibelenggu, gitu. Yang dibelenggu itu hanya yang kelas kakap saja, yang kelas teri masih bisa ganggu. Itu penjelasan yang kedua. Yang ketiga, ini agak panjang ya penjelasan ini. Yang ketiga adalah berkurangnya tindak kejahatan. Maksudnya orang kalau belum bulan puasa itu kan banyak orang yang berbuat taat. Orang yang tadinya males ibadah jadi rajin ibadah, yang tadinya males baca Quran jadi baca Quran, yang tadinya males sedekah jadi rajin sedekah. Seperti itu, yang tadinya males bantu orang lain atau berat hati membantu orang lain jadi ringan, merasa ada empati, simpati kepada orang, jadi ringan mengeluarkan uang dikasihkan, seperti itu. Itu maksudnya adalah berkurangnya tindakan kejahatan maksiat itu ya. Makanya setan itu digambarkan dibelenggu. Seperti itu. Oh, itu yang tadi, mohon maaf, yang pertama itu tadi apa tadi? Tidak terpengaruh, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah dibelenggu atau tidak dibelenggunya setan itu tidak berakibat atau berefek kepada orang-orang yang ikhlas, seperti itu. Tapi kalau kepada orang yang nggak ikhlas, jadi pendapat pertama itu semua setan itu dibelenggu, semua setan dibelenggu. Pendapat yang pertama, semua setan dibelenggu. Tapi tidak berefek sama sekali khusus kepada orang yang ikhlas. Kalau kepada orang yang nggak ikhlas, walaupun dibelenggu setannya, tetap saja yang tadinya jahat ya tetap mau jahat, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua setan dibelenggu. Saya ulangi lagi. Yang kedua, tidak semua setan dibelenggu. Yang dibelenggu itu hanya setan-setan yang kelas kakap, yang kelas teri tidak. Pendapat yang ketiga, maksudnya dibelenggu adalah berkurangnya tindak maksiat kejahatan. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat adalah sifat buruk manusia. Kalau ada maksiat, kenapa
kenapa tetap ada maksiat? Katanya setan itu dibelenggu, kenapa tetap ada maksiat, kenapa itu ya? Ya karena sifat manusia ya, sifat manusia itu sendiri, sifat manusia sendiri. Mau dibelenggu, nggak dibelenggu itu nggak pengaruh. Yang namanya sifat manusia, makanya di Al-Quran itu kan ada syayatinul insi, ada setan-setan manusia. Setan-setan wujudnya manusia, ya manusia asli. Tapi kelakuannya kayak setan, kan kita sering dengar, wih kelakuannya setan, kayak belis. Itu bahasa Al-Quran ya, syayatinul insi itu ya. Jadi pengaruhnya, jiwanya, kelakuannya tuh udah kayak setan tuh. Jadi mau dibelenggu kayak apapun nggak pengaruh. Kalau jahatnya tetap jahat. Itu beberapa pendapat para ulama tentang makna apa tadi? Taswidus syayatin, dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibergol, dibelenggu setan itu ya. Berapa? 6:30 ya? Saya kira cukup lah. Kan sampai setengah 6 kan biasanya. Masih ada 3 menit. Atau mau lanjut ini monggo. Kalau cukup ya monggo, kalau ada pertanyaan atau mau diskusi monggo. Telepon Mbak Najah ini. Sampai halaman berapa itu? Masih sedikit ini. Apa lanjut monggo, kalau mau berhenti dulu, mau ada yang tanya atau yang kurang jelas silakan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya tidak? Bapak Ibu masih bersedia mendengarkan lanjut atau mau ada yang bertanya? Monggo, disilakan kalau mau bertanya. Belum Ahi, lanjut aja nggak apa-apa. Nanti kalau Ahi bentar. Nanti kalau Bapak Ibu hendak bertanya silakan press hand itu loh. Jadi Ahi Fikri tahu itu ada yang mau bertanya gitu. Suara saya jelas? Ya jelas. Ya, jadi Ahi Fikri lanjut. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang bertanya silakan raise hand. Jadi Ahi Fikri tahu ada yang mau bertanya. Gitu. Daripada nungguin terus mungkin beliau lagi melihat dulu catatannya gitu ya. Ini mau sampai berapa menit lagi? Ini kan maghribnya itu kan 55. Kan beda-beda ya. Kalau sini 56. Berapa? Kalau sini tuh 50. 47. Kalau Jogja itu 47. Jam 5. 47. Assalamualaikum. Ya, itu jam 6:11. Halo Bu, mau bertanya? Kalau mau nanya tapi di luar, maksudnya di luar materi ini bisa nggak? Boleh. Mumpung ketemu Aiki. Boleh? Boleh kalau. Boleh. PR lah. Sekarang ya. Ya, Bu. Oh, baik deh. Ini sih sebenarnya ini pertanyaan dari teman gitu. Cuma ya ada baiknya kita bahas deh. Ini mengenai itu yang game online gitu. Ini kan udah apa istilahnya di dunia anak-anak ataupun kita sebagai orang tua itu udah booming banget gitu kan yang game online. Nah ini ada teman saya itu kan baca novel. Ternyata di situ harus download gitu, ada aplikasinya. Nah terus di situ tuh ada kalau semakin banyak kita membaca novelnya itu dapat poin. Nah poin itu nanti bisa diuangkan gitu, masuk ke OVO gitu. Nah itu uangnya itu halal apa enggak gitu menurut syariat Islam gitu. Cuman di situ sih ada kalimat hadiah gitu. Gimana tuh Ustaz? Novel apa itu Bu, kalau boleh tahu? Apaan?
Lama nggak baca novel? Novel ini? Apa namanya? Ya novel apa aja itu di aplikasi apa nanti saya buka lagi. Terus ini juga saya di Lazada kan ada tuh ya yang dapat beras, ya kan dapat beras. Tapi itu kan kita harus main game dulu gitu. Nah di situ nanti kita dapat tuh berapa kali main nanti ada hadiahnya tuh beras sampai beras gitu yang dihadiahkan gitu bukan uang lagi gitu. Jadi kan sangat menggiurkan sekali gitu kan. Nah, menurut kita sebagai orang Islam, menurut syariat Islam itu bagaimana gitu. Oh iya. Terima kasih ya. Saya dengar ini Bu Sis. Iya, kenapa? Itu ya, cuma itu ya. Ada yang lain. Kenapa? Halo. Ini suaranya agak tolong disambungkan. Halo? Halo? Iya. Halo? Halo? Suaranya agak keresek-keresek emang nih. Mungkin apa hujan ya? Di sini lagi hujan di Jakarta. Oke. Ya udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya jawab sebatas keilmuan ya. Nanti kalau kurang puas mungkin seperti ini. Itu sebenarnya sudah apa ya, cukup diketahui banyak orang lah ya. Bahkan saya yang nggak suka game saja ya, terus saya nggak suka game, nggak senang game di HP. HP saya kalau ada anak saya yang main, saya nggak pernah main, jadi nggak senang game. Jadi saya tahu ya, saya tahu ya. Tahu ya dari anak-anak sekolah, terutama sekolah kadang baca apa artikel. Malah yang mengkhawatirkan lagi begini Bu, ini tambahan informasi mungkin sebelum dijawab. Sekarang itu yang lagi rame itu apa? Ini model orang dapat hadiah dengan cara yang capit itu loh, capit mainan capit di toko-toko itu loh. Apa? Capit boneka itu loh. Oh, ini yang yang boneka bukan? Itu yang dapat beli berapa misalnya 1.000 dapat koin kan, koin nanti dimasukkan kemudian bisa main itu kan. Itu kan capit nanti kalau pas dapat nyapit berarti pas dapat untung, pas beruntung berarti bisa dapat boneka yang bagus. Kalau nggak beruntung nggak dapat, seperti itu kan. Itu dipasok besar-besaran tuh Bu, itu dipasok besar-besaran. Bahkan bukan hanya dipasok besar-besaran, bahkan perekrutan karya yang mau mengantar tuh ya, menawarkan ke toko-toko itu gajinya besar sekali tuh ya. Gajinya itu setara PNS tuh yang saya tahu informasinya itu gaji di atas 25 atau hampir 3 juta itu ya. Itu belum tambahan bonus dan lain-lain, makan, bensin dan lain-lain. Itu juga termasuk kimar gitu ya, yang model untung-untungan ya. Kalau pas untung, dan itu ternyata saya dapat informasi terbaru, ternyata itu ada teman kawan itu karena pengen menyenangkan anak-anaknya sama ponakan-ponakannya itu beli alat seperti itu ternyata bisa di apa namanya, dikondisikan itu ya, capitnya itu bisa ngambil kuat atau enggak, itu bisa di apa namanya, diotak-atik. Jadi dia tuh beli mainan lah, seru-seruan, permainan seru-seruan di keluarganya, bukan untuk itu bisa di setting bisa sekali settingan itu sama. Nah pertanyaan Ibu mana tadi yang model kalau game online jelas ya, game online apa namanya, yang model kadang di game online itu ada apa namanya, iklan itu ya, baik yang offline atau yang online. Di jelas nggak boleh. Tetapi ya, bentuknya memang murni hadiah.
memberi hadiah yang sebenarnya mirip seperti orang bikin konten, Bu. Orang bikin konten YouTube, kemudian dia komisi dari sebagai bonus dari orang yang uang. Nah, ya kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang modelnya yang Ibu tanyakan tadi, baca novel itu kan halo, itu siapa? Umu Haisam siapa? Mbak Bu Wiwi ya? Mbak Wiwi. Saya suaranya putus-putus. Ahi Fikri. Mungkin caranya sebagai branding, sebagai bentuk pemasaran agar novelnya laris kerjasama dengan pihak kedua, ketiga, jadi dengan cara dikasih koin, bonus, hadiah, kan hadiahnya berupa koin. Koin apa tadi, Ibu? Berupa apa? Koin gitu. Jadi misalkan baca satu lembar dapat berapa koin. Nah, nanti kalau sudah dapat misalkan 3.000 koin, itu bisa diuangkan jadi 300 perak gitu. Jadi koinnya itu setiap 1.000 itu diuangkan menjadi 100 perak gitu. Tapi kan kalau novel semakin kita baca terus tertarik, akhirnya kan lama-lama banyak gitu kan. Itu. Cuma sistemnya semacam itu tuh semacam pemasaran ya, Bu. Itu pemasaran biar novelnya banyak yang baca itu. Itu secara tahu saya nggak masalah itu ya. Itu nggak apa-apa ya. Itu hadiah itu ya, apa bonus ya dari cuma baca ya. Kecuali kalau bentuknya koin yang untuk tadi model macam judi itu ya, bentuknya itu kemudian bisa digunakan begitu. Boleh ya. Seperti itu. Tapi memang sekarang tuh banyak sekali, Bu, saya juga banyak yang nggak tahu, saya yakin nggak tahu ya dunia digital itu. Dulu pernah rame, mohon maafin ya, yang apa namanya yang bikin iklan apa namanya? Lihat iklan. Apa itu? Ada yang tahu nggak itu? Yang lihat iklan nanti kemudian dapat bonus. Lihat iklan ini sehari, lihat iklan ini tentang sabun ini. Nggak perlu jualan. Nanti dapat bonus ini. Tapi ada apa namanya? Ada uang administrasi istilahnya. Administrasi berapa itu? Itu jelas penipuan itu ya. Kalau itu jelas penipuan itu saya tahu itu. Iya. Jelas penipuan itu ya, seperti itu. Lihat iklan ini ada bayarnya, kemudian iklan kemudian disebar. Orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang NU, orang-orang pesantren itu ya, orang-orang ranting, NU dan sebagainya itu, woi pada ikut. Nah, saya dijelaskan, dikasih tahu begini. Nah, ini model penipuan. Ujung-ujungnya nanti uangnya digondol, tinggal pergi, matikan itu aplikasinya. Karena itu pernah terjadi, Bu, di kabupaten saya di Pringsewu. Itu mohon maaf nih, ini kisah nyata ya. Ini bentuknya bukan online tapi offline, benar-benar nyata. Yang ikut itu mohon maaf ya, tokoh-tokoh ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, mohon maaf ini, ustadz, kiai, polisi, tentara, PNS itu pada ikut. Itu waktu itu saya sudah seyakin-yakinnya dari baca di koran dan dari cerita-cerita baca, ini tinggal nunggu waktunya, tinggal nunggu bom waktu itu. Saya yakinnya saya jelaskan ke anak-anak cerita, karena ada anak sekolah waktu itu yang ikut nggak mempan dia ngomongin, saya janji tinggal nunggu waktunya berapa bulan bisa bertahan. Kalau bisa bertahan hebat sampai tahun depan, saya percaya ini benar. Tapi kalau enggak, pastikan ini pasti bohong, ini penipuan. Jadi modelnya bentuknya jualan, tapi nggak normal, nggak wajar, keuntungannya sangat nggak wajar. Jualan minyak itu, bahkan mohon maaf kerabat saya ada yang ikut, dan modelnya rekrut anggota. Jadi jualan minyak harganya itu jauh di bawah harga pasar, harga standar ya. Dan setiap borong sekian kardus, sekian
apa namanya, itu dapat poin sekian, dapat bonus sekian. Nanti bonusnya itu bisa dicairkan setelah dikumpulkan sekian, setelah bulan itu baru bisa dicairkan. Awalnya itu bulan-bulan awal itu lancar, mulai ke belakang tersendat, ujung-ujungnya ditinggal pergi, hilang, digondol uangnya itu miliaran itu ya. Saya waktu itu udah tak kumpulkan kertas korannya itu tak kumpulkan ya, kisah tentang itu ya. Kayaknya sama ibu saya diberes-beresin kebakar kayaknya. Saya waktu itu mau saya bikin apa namanya clipping atau saya bikin tulisan ya, karena itu kisah nyata kejadian bencana itu anggotanya ribuan, nggak tanggung-tanggung itu ya, nggak tanggung-tanggung itu ya. Jadi dari orang kecil, dari anak-anak sekolah sampai yang sudah terkenal ya, Ustadz seperti itu. Bahkan kiai itu santri-santri suruh ikut ya diajak, astagfirullahaladzim. Tinggal pergi. Tapi kalau modelnya yang tadi Ibu sampaikan itu panjang lebarnya, melebar kemana-mana. Yang Ibu sebatas yang saya pahami dari cerita Ibu itu ya, penjelasan Ibu, modelnya baca novel kemudian dapat hadiah, Iya. ya itu nggak apa-apa, itu sebagai branding, bentuk pemasaran agar novelnya laku dan banyak yang baca, banyak minatnya, banyak yang beli, bukan? Karena ada yang model jualan buku bentuk digital itu kan ada kan, berapa yang 10.000 itu kan ada. Nah itu kalau semakin banyak. Kalau ngajak nih ya, itu juga ada ini, kalau ngajak temen gitu, temennya baca dia dapat juga gitu, dapat poinnya. Ada poinnya ya. Oh iya. Iya, kalau ini dapat poin. Ya nanti secara gampang nanti saya kaji lagi ya Bu ya. Semoga nanti pertemuan lebih jelas lagi penjelasan saya. Semoga bisa dalam bentuk, bukan hanya bentuk jawaban begini, semoga bisa bentuk tulisan sederhana. Ya nanti bisa dibaca lah ya. Ya nanti insya Allah saya ini deh screenshot itunya, iniannya ya. Oh iya ya. Nanti saya kirim ke Ustadz Fikri ya. Iya, insya Allah ya. Ini waktunya udah sore, mohon maaf nih teman-teman. Sementara penjelasan saya. Iya, waktunya masih. Terima kasih sudah menjelang maghrib. Mohon maaf ini kalau kurangan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kusis itu Abang Zidni po yang suka baca novel gitu. Halo? Oh tidak. Oh iya. Monggo Bapak Ibu mau berbuka puasa boleh. Terima kasih Ahi.